Teman-teman dan sahabat-sahabatku, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi dan saya berharap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama dengan keluarga di rumah. Kali ini kita akan membicarakan mengenai satu kelompok herbisida yang biasa disebut sebagai herbisida tanah atau soil acting herbicide. Kadang-kadang juga disebut sebagai herbisida soil applied herbicide dan sering pula dalam bahasa Indonesia diberi julukan sebagai herbisida biji. Seperti Anda ketahui bahwa menurut bidang sasarannya, aplikasi herbisida itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah herbisida-herbisida yang disemprotkan ke gulma yang sudah tumbuh. Dalam hal ini ke daun-daun gulma. Oleh karena itu disebut sebagai foliate applied herbicide atau herbisida daun. Herbisida yang digunakan adalah herbisida purna tumbuh atau post emergence herbicide. Kemudian kelompok yang kedua adalah herbisida-herbisida yang disemprotkan ke tanah. Biasanya sesudah akhir pengolahan tanah dan biji-biji tanaman sudah ditanam, kemudian herbisida disemprotkan. Karena disemprotkan ke tanah, maka herbisida-herbisida ini disebut sebagai herbisida tanah atau soil applied herbicide atau soil acting herbicide, dan kadang-kadang juga diberi julukan dalam bahasa Indonesia sebagai herbisida biji karena herbisida ini memang akan beraksi atau bekerja pada biji-biji gulma. Herbisida yang digunakan adalah herbisida pratumbuh atau pre-emergence herbicide, termasuk di dalamnya adalah herbisida-herbisida yang disebut sebagai herbisida purna tumbuh awal atau early post-emergence herbicide. Kali ini kita akan membahas mengenai herbisida tanah. Agar herbisida tanah dapat bekerja dengan baik, maka herbisida tanah harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah herbisida harus dapat diserap oleh biji atau akar kecambah atau bagian-bagian kecambah gulma lainnya. Supaya herbisida tanah dapat diserap oleh akar-akar tanah gulma, maka herbisida harus mempunyai kelarutan yang tinggi dalam air karena kecambah gulma hanya menyerap air beserta dengan unsur-unsur atau mineral atau bahan kimia lain yang terlarut di dalamnya. Kemudian supaya herbisida bisa bersinggungan atau intersepsi dengan biji-biji gulma, maka herbisida harus diaplikasikan sedemikian rupa supaya berada di lapisan tanah di mana biji-biji gulma itu berada. Gambar ini adalah contoh lapisan tanah atas di mana biji-biji gulma berada, baik biji-biji gulma yang belum tumbuh atau biji-biji gulma yang sudah tumbuh tetapi belum muncul di permukaan tanah, atau juga kecambah gulma yang sudah muncul di permukaan tanah dan mempunyai daun 2-4 helai. Artinya tanaman-tanaman yang tumbuhan-tumbuhan gulma yang masih sangat muda. Dan apabila herbisida tanah itu disemprotkan ke permukaan tanah, kemudian herbisida akan meresap beberapa senti dari permukaan tanah, sekitar 0-5 cm, sehingga membentuk lapisan tipis dekat permukaan tanah di mana biji-biji gulma berada. Selanjutnya herbisida akan bekerja untuk mengendalikan gulma, dalam hal ini biji-biji gulma, yang disebut sebagai efek pre-emergence, yaitu efek pengendalian gulma sebelum gulma tumbuh, dan juga mungkin herbisida akan membunuh biji-biji gulma yang sudah berkecambah tetapi belum muncul di permukaan tanah. Ini juga disebut sebagai efek pre-emergence pada kecambah yang belum muncul di permukaan tanah. Dan yang ketiga, mungkin juga herbisida akan mempengaruhi atau membunuh
gulma-gulma yang sudah berkecambah dan sudah muncul di permukaan tanah, ditandai dengan adanya daun-daun gulma sekitar 2-4 helai daun. Kita akan membicarakan mengenai absorpsi atau penyerapan. Jadi herbisida tanah itu bisa diserap oleh biji. Pada waktu biji-biji gulma akan berkecambah, maka dia menyerap air. Prosesnya disebut imbibisi. Jadi pada saat imbibisi, air masuk ke dalam biji gulma, dan kalau air tersebut mengandung herbisida, maka herbisida akan menghambat atau membunuh biji-biji gulma sehingga tidak bisa berkecambah. Contohnya adalah herbisida benfluralin dan butilat. Kemudian herbisida tanah juga diserap oleh akar kecambah. Jadi akar-akar yang masih kecil, akar kecambah akan menyerap air, dan apabila dalam air tersebut terlarut herbisida, maka dia akan bekerja menghambat perkecambahan selanjutnya dan gulma mati. Contoh-contoh herbisida yang diserap oleh akar adalah atrasin, ametrin, metsulfuron metil, dikamba, klorosulfuron, mesotrion, nikosulfuron, diuron, dan sebagainya. Di samping itu, kecuali oleh akar kecambah, beberapa herbisida juga dapat diserap oleh daun tanaman atau daun gulma yang masih kecil. Seperti tadi saya katakan, gulma yang sudah muncul dan berdaun 2-4 dapat menyerap herbisida dan kemudian membunuh kecambah tersebut. Jadi contoh-contoh herbisida yang kecuali diserap oleh akar juga diserap oleh daun adalah atrasin, mesotrion, nikosulfuron, saflutenazil, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini khususnya pada kecambah-kecambah gulma daun sempit atau kecambah-kecambah rumput, itu herbisida juga diserap oleh bagian-bagian lain dari kecambah, seperti misalnya pucuk, kemudian epikotil, dan sebagainya. Dan ini contohnya adalah pendimetalin, etalfluralin, trifluralin, dan dimetenamid, dan sebagainya, dan sebagainya. Absorpsi lewat akar ini merupakan penyerapan yang paling umum pada gulma yang berdaun lebar. Herbisida yang terlalu dalam air diserap oleh akar kecambah bersama dengan penyerapan air dan mineral. Selanjutnya lewat silim ditranslokasikan ke lokasi di mana herbisida tersebut aktif. Ini adalah gambaran herbisida serap oleh bulu-bulu akar, kemudian sampai masuk ke silim, dan sampai di silim kemudian ditranslokasikan ke tempat-tempat di mana herbisida tersebut bekerja. Sebab umumnya adalah ke titik tumbuh di mana di sana masih terdapat jaringan-jaringan muda. Kemudian cara penyerapan yang lainnya adalah oleh daun. Beberapa herbisida tanah juga diserap oleh daun tanaman muda, misalnya gulma yang berdaun 2-3 atau 4 helai, serta juga oleh epikotil pada kecambah dikotil tipe epigial. Jadi herbisida diserap oleh daun, selanjutnya lewat silim dan atau floem ditranslokasikan ke lokasi di mana herbisida akan bekerja. Kalau ini adalah gambaran dari kecambah gulma, jadi maka kecuali diserap oleh akar, beberapa herbisida juga diserap oleh epikotil, kemudian oleh daun, pendeknya oleh bagian-bagian yang dalam gambar ini berwarna hijau, itu bisa menyerap herbisida. Jadi herbisida tidak hanya diserap oleh akar kecambah, tetapi juga oleh epikotil dan oleh daun-daun muda dari kecambah gulma tersebut.
Selanjutnya adalah absorpsi lewat tunas atau kecambah atau shoot. Ini merupakan penyerapan yang umum pada gulma berdaun sempit atau gulma dari kelompok atau dari famili rumput. Ini pada tunas atau shoot ini terdapat jaringan meristem muda, apikal meristem pada titik tumbuh yang peka terhadap herbisida. Jadi yang bagian-bagian kecambah yang juga menyerap herbisida tanah adalah coleoptil, ini adalah daun pembungkus kecambah, dan juga ruas-ruas batang terbawah atau crown node dari kecambah tersebut. Dalam gambar berikut adalah kami berikan crown node adalah bagian-bagian yang kami lingkari merah, itu adalah bagian yang bisa menyerap herbisida tanah, dan juga coleoptil atau daun pembungkus kecambah untuk membantu kecambah menembus tanah. Kemudian waktu aplikasi herbisida pratumbuh ini biasanya dilakukan, yang pertama adalah sesudah selesai pengolahan tanah, kemudian biji-biji tanaman ditanam, dan herbisida pratumbuh diaplikasikan sebelum kecambah tanaman muncul. Akan tetapi untuk herbisida yang sangat selektif terhadap tanaman pokok, maka penyemprotan bisa ditunda hingga beberapa hari sesudah benih-benih tanaman itu tumbuh. Tetapi untuk umumnya diaplikasikan sebelum biji tanaman tumbuh, tetapi bisa juga untuk aplikasi herbisida yang sangat selektif yang mempunyai early post emergent effect, itu bisa ditunda sampai beberapa hari sesudah biji tanaman muncul. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasi herbisida tanah. Yang pertama adalah pengaruh lempung dan bahan organik. Jadi di tanah yang kandungan liat dan kandungan bahan organiknya tinggi, ini sebagian herbisida, tidak semuanya, sebagian herbisida diikat oleh lempung dan bahan organik sehingga konsentrasi herbisida dalam air tanah rendah. Di tanah yang demikian, mungkin dosis herbisida harus ditambah untuk mengkompensasi herbisida yang diikat oleh liat dan bahan organik. Juga di tanah-tanah yang sangat porus atau tanah-tanah yang sarang, yang fraksi pasirnya banyak, di tanah yang sangat sarang, herbisida tanah cenderung mengalami pencucian atau pelindian atau leaching ke bawah bersama air tanah, sehingga konsentrasi herbisida dalam tanah di zona perakaran itu rendah. Sekali lagi, di tanah-tanah yang semacam ini, tanah yang sangat poros atau sarang, dosis herbisida tanah juga mungkin perlu dinaikkan untuk mengkompensasi herbisida yang hilang karena pencucian, terutama di musim-musim hujan. Kemudian yang terakhir adalah herbisida tanah paling baik diaplikasikan di tanah yang cukup lembab. Efikasi herbisida tanah akan berkurang bila diaplikasikan di tanah yang terlalu kering. Demikian pula di tanah yang terlalu basah, air terlalu banyak, efikasi herbisida bisa berkurang karena herbisida mengalami pencucian atau leaching. Demikian untuk sekali ini, dan lain kali kita akan bahas mengenai herbisida khusus yang digunakan untuk tanaman jagung. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.